Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kembali kita bisa bertemu kembali di dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Biarlah melalui renungan pagi pada pagi hari ini kita boleh mendapatkan bimbingan, tuntunan dan arahan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sepanjang hari ini di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa memohon bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, dan Engkau juga yang telah memelihara sepanjang istirahat malam kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan satu hari lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya, agar kami semua boleh diberikan hikmat pengertian untuk dapat memahami dan mengerti akan kehendak firman-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami menyerahkan renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor 42 sampai 43. Tapi kita akan membahas di dalam Mazmur nomor 42. Dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan saudara bisa menyimak dan membacanya di dalam Alkitab saudara masing-masing. Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allah? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur nomor 42 dan 43 adalah suatu mazmur yang menyatu, karena Mazmur 43 merupakan suatu kelanjutan daripada Mazmur 42. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 42 yang kita baca pada pagi hari ini, ya, ini beberapa penafsir menceritakan bahwa kedua Mazmur ini menggambarkan penderitaan Daud karena jauh dari persekutuan dengan para penyembah Tuhan yang sejati selama dia diusir di Yerusalem. Ini seorang penafsir yang bernama Scott Spedding. Sedangkan ada juga penafsir lain yang bernama Morgan berkata,
bahwa Mazmur ini adalah lagu pengasingan, dan terlebih lagi tentang pengasingan di antara musuh yang tidak memiliki simpati dengan keyakinan agama. Ya, jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Mazmur 42 dan 43 adalah suatu Mazmur yang menggambarkan penderitaan daripada Mazmur karena jauh dari persekutuan dengan para penyembah Tuhan yang sejati, dan juga dengan orang-orang yang ada di rumah Tuhan selama dia diusir dari tempatnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 42, pemazmur memulai ungkapan kerinduan yang terdalam untuk menyembah Tuhan. Dia membandingkan keinginannya untuk menyembah Tuhan dengan kerinduan rusa akan air, saudara-saudara. Mengapa pemazmur membandingkan dirinya dengan rusa, bukan domba atau anjing, saudara-saudara? Ternyata, saudara-saudara, rusa adalah salah satu binatang yang tidak tahan akan haus. Dia akan mencari sungai untuk melepaskan dahaganya, walaupun dia harus menghadapi resiko yang sangat besar, yaitu kematiannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, biasanya para pemburu rusa, mereka menunggu di tepi sungai, mengintai, dan siap untuk menembak ketika rusa itu datang untuk minum air itu, saudara-saudara. Demikian juga pemazmur, saudara-saudara, bahwa rasa haus akan Tuhan membuat dia bersedia membayar apapun asal dapat memuaskan daripada kerinduannya, saudara-saudara. Dan kita tahu juga bahwa air adalah kebutuhan kedua yang sangat penting di dalam tubuh kita selain udara. Bagi pemazmur, keinginan untuk menyembah Tuhan sama pentingnya dengan kebutuhan akan air di dalam tubuhnya, saudara-saudara. Dan keinginan ini, saudara-saudara, sepertinya tidak datang secara instan. Itu harus mengalami proses dan harus terus dipupuk, ya, melalui rasa cinta kita kepada Tuhan. Terus kita bermeditasi atau merenungkan pada kebaikan Tuhan, berkomunikasi di dalam doa kita, sembah, menyembah Dia di dalam segala kesempatan, dan juga berdoa agar Roh Kudus meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, kita mempunyai rasa rindu yang begitu dalam dengan Tuhan. Dan di dalam kesedihannya, saudara-saudara, Daud tidak dihibur dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya, saudara-saudara. Alih-alih menghibur Daud dalam kerinduannya akan Tuhan, malah orang-orang di sekitarnya mencoba untuk menimbulkan keraguan tentang kebaikan Tuhan dengan bertanya kepada Daud pada saat kesulitannya, yaitu, di mana Tuhan? Inilah cara dunia, saudara-saudara. Orang-orang dunia memanfaatkan kesempatan untuk merendahkan Tuhan yang benar dan hidup, dan juga untuk merendahkan saudara dan saya, agar kita merasa ragu dan bimbang apakah benar Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli terhadap kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa berserta dengan kita. Dan di dalam kesedihannya kita melihat bahwa Daud mengabaikan pertanyaan daripada orang-orang yang mengejek, dan dia mengingat kembali akan sukacita ibadahnya. Dikatakan ayat yang kelima, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gelana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian yang mengadakan perayaan. Nah, saudara-saudara, ketika orang-orang di sekitar kita mungkin melemahkan dan mencoba untuk menggoyahkan dan membingungkan iman dan kasih kita kepada Tuhan, mari kita belajar seperti Daud. Dia ingat kembali bagaimana ketika dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang dengan sukacita dan sorak-sorai. Itulah yang menghibur dan menguatkan kita. Dan itu yang dilakukan Daud. Ketika orang-orang mengejek dia dengan mempertanyakan di mana Allah, dia mengingat kembali bagaimana ketika dia datang ke rumah Tuhan, ada sukacita, ada sorak-sorai di dalam hidupnya.
Saudara-saudara, meskipun kita bisa beribadah di dalam roh dan kebenaran kapanpun dan dimanapun, saudara-saudara, namun adalah hal yang agung bagi kita untuk beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh hati orang beriman lebih dari ratusan suara yang diangkat dalam penyembahan kepada Tuhan kita yang tercinta. Berada di tengah-tengah teriakan kegembiraan dan ucapan syukur di antara kerumunan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Itulah sukacita dan ketenangan bagi jiwa kita, saudara-saudara. Ingatan inilah, saudara-saudara, yang menguatkan pikiran Daud, tetapi penghiburan itu belum mencapai jiwanya, saudara-saudara. Maka Daud menegur jiwanya dengan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Spurgeon, seorang teolog dan pengkhotbah yang terkenal, berkata, imannya Daud beralasan dengan ketakutannya, dan harapannya berdebat dengan kesedihannya. Karena Daud berusaha meyakinkan jiwanya untuk melihat harapan masa depan. Kalaupun jiwa dia masih merasa gundah gulana dan tertekan, tapi Daud mau memandang ke depan dengan dia menaruhkan harapannya, ya, bahwa Tuhan adalah tempat untuk kita mendapatkan dan juga membawa kita kepada sukacita. Karena itu Daud berkata, "Aku masih akan memuji Dia, juru selamatku dan Tuhanku penolong." Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu-satunya untuk memperbaiki gangguan dan kegelisahan pikiran adalah dengan menetapkan iman pada pekerjaan untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan berpegang padanya, serta membuang sau di dalam tabir pengharapan dan mengharapkan bantuan darinya. Itulah yang akan membuat jiwa kita menjadi kuat, jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jangan biarkan jiwa kita gundah gelana dan gelisah oleh karena tekanan-tekanan atau ejekan-ejekan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mari kita memandang dan menaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan menolong. Tuhan adalah juru selamat kita yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa orang-orang yang paling percaya pun bisa mengalami tekanan dan kekecewaan dalam waktu yang lama di hidupnya. Kalau Daud, seorang yang dekat dan intim dengan Allah, bisa mengalami tekanan dan kegelisahan dalam hidupnya, bagaimana dengan saudara dan saya? Pandemi telah membuat kita semua tertekan dan cemas, baik hidup kita hari ini maupun juga masa depan. Terlebih lagi, hal ini juga membuat peranan kita merasa haus dan lemah, karena kita tidak bisa beribadah dan menikmati persekutuan dengan saudara seiman seperti dulu. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang memuaskan dahaga kita. Dan aliran-alirannya terus mengalir di dalam hati kita, yang membuat kita damai sejahtera. Biarlah tekanan maupun ancaman yang membuat kita gelisah dan khawatir, dan sehingga kita mengalami suatu kehausan dalam diri kita, kita datang kepada Tuhan yang adalah air kehidupan, sehingga aliran-aliran itu terus mengalir dalam hati kita dan hidup kita, yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Mari saudaraku, kita bersyukur karena gereja kita mengadakan ibadah live streaming dan juga online, agar kita yang rindu ke rumahnya dan bersekutu dengan saudara seiman bisa menikmati kasih, sukacita dan kuasa di dalam hatinya. Saya bersyukur karena hari Minggu gereja kita
Selain online juga onsite. Tapi sayangnya masih banyak jemaat yang tidak datang. Hanya sekian orang yang bisa beribadah bersama. Dan masih sedikit dari kapasitas yang sudah diberikan. Oleh karena itu saya mengajak saudara, biarlah kerinduan kita untuk bisa datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, bisa kita puaskan dengan kita datang beribadah bersama-sama di gereja. Mari kita hadir beribadah di rumah Tuhan dan bertemu dengan saudara seiman, sehingga iman saudara dan saya dikuatkan dan jiwa kita boleh bersukacita. Itulah yang dialami oleh Daud. Ketika dia merasakan kerinduan dan jiwanya tertekan, dia datang kepada rumah Tuhan dan dia bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan iman yang dikuatkan. Kiranya itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, beribadah di hari Minggu, bertemu dengan saudara-saudara seiman, kerinduan kita yang selama ini mungkin terpendam dipuaskan. Dan juga jiwa kita yang tertekan oleh karena tekanan-tekanan di sekitar kita boleh ditenangkan oleh karena kita mendapatkan kekuatan, iman, dan juga ketenangan di dalam diri kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Jikalau Daud mengalami rasa rindu yang begitu dalam akan Engkau, ya Allah, Allah yang hidup. Oleh karena dia mengalami suatu tekanan, suatu beban yang begitu berat yang harus dia tanggung, di mana dia dihina dan diejek oleh orang-orang di sekitarnya yang mengatakan di mana Allah. Dan biarlah kerinduan ini dia dapat dipuaskan dengan dia datang ke rumah-Mu Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga ada rasa haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh berjumpa dengan Engkau di rumah-Mu ya Tuhan. Ketika kami datang ke gereja, kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, berjumpa dengan Engkau. Dan juga kami bisa berjumpa dengan saudara seiman yang boleh memberikan sukacita yang besar. Iman kami dikuatkan karena masih banyak anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami juga boleh tetap setia, tetap tekun di dalam ibadah kami, di mana kami boleh tetap berjumpa dengan Engkau secara pribadi maupun juga bersama-sama dengan saudara seiman, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita, kedamaian, dan juga kekuatan iman. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, baik dalam keluarganya, di dalam pekerjaan atau usahanya, maupun dalam kehidupannya, agar nama Tuhan dipermuliakan dan puaskanlah dahaga mereka dengan kehadiran-Mu di dalam kehidupannya, dan juga biarlah iman mereka semakin dikuatkan melalui perbuatan-perbuatan-Mu yang Kau lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.